Ini kisah kami, Selo, Marvin, Ali, Matthew, dan Steven. 5 kepala satu perjalanan. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi mencari jejak, menyusun kenangan dalam sunyi dan tawa. Hari ini kita bakalan stay ke Bandung dan gimana keseruannya tonton sampai Pagi itu kami meninggalkan Karawaci dengan 2 bus, membawa semangat dan kantuk yang belum usai. Jalanan panjang tak kami hitung, karena obrolan di kursi belakang lebih seru dari waktu. Bandung menyambut dengan langit lembut, dan udara asing yang terasa akrab. Halo Besti. Sore harinya, kami naik bandros, berkeliling kota yang tua dan muda sekaligus. Setiap jalan punya cerita, setiap bangunan punya bisik. Kami mendengarkan lewat pemandu dan menyimpan lewat kamera. Kerajaan Belanda, dan semua setelah VOC bangkrut diambil alih sama kerajaan Belanda, semua karyanya itu diberi nama Hindia Belanda. Mantap, enak banget makanannya. Rasa apa makanannya? Ayam, nasi, sayur-sayuran. Hari pun turun perlahan. Kami pulang ke hotel. Pagi datang dengan sarapan dan angin pegunungan. Kami menuju Selasar Sunario, ruang sunyi yang berbicara lewat karya. Langkah kami pelan, karena setiap lukisan butuh waktu untuk didengar. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman. Jadi, perkenalkan saya Yamselu sama Paku dari DKV UPH Digital Art. Dan kali ini kami sedang study tour ke Bandung. Dan salah satu tempat yang kami datangi adalah Sunario Art Space. Jadi di sini kebetulan kami sedang study tour, dan di sini sedang berjalan 2 pameran. Yang pertama pamerannya Pak Sunario sendiri itu yang judulnya Tentang Ada, dan kemudian ada pameran satunya lagi yang berjudul Senang Bersamamu. Jadi di sini kami sangat senangnya bisa datang dan mendapatkan sekaligus 2 pameran yang terjadi di tempat ini. Oke, nama saya Matthew Vero Wijaya. Saya habis selesai keliling-keliling Sunario Art Space, dan menurut saya salah satu karya seni yang paling bisa bilang memikat di hati saya itu karyanya Yori Papilaya yang berjudul A Performance of a Broken Heart. Di situ dia mengadakan sebuah seni instalasi di mana dia menempelkan banyak kertas-kertas surat-surat BPJS rumah sakit dia, dan juga surat-surat dari dia ke keluarga dia, karena dia memiliki penyakit hati gitu. Dan pada saat itu juga dia sepertinya sedang merasakan patah hati dari sang kekasih. Oleh karena itu dia di karya itu juga disupport oleh sebuah audio yang bisa kita dengerin, yang merupakan sebuah audio gabungan yang di overlap obrolan berita penyakitnya kepada orang-orang terdekatnya gitu. Jadi semuanya suara di overlap, dan menurut saya itu sangat heart touching. Lalu kami menapak ke Wot Batu, batu-batu yang tak sekedar diam, tapi menyimpan puisi dari tanah dan tangan Pak Sunario. Di sana, diam adalah bentuk dialog. Kami juga diminta buat 5 karya, terinspirasi dari apa yang kami lihat. Dari seni rupa sampai budaya lokal, semua jadi bahan buat berkarya. Dan seperti semua perjalanan, akhirnya kami makan malam, mencerna makanan dan makna hari itu, sebelum mata kami dilipat malam. Hari ketiga, kami belajar dari warna batik Komar. Hari ini kami datang ke Batik Komar. Jadi di sini kami mendapatkan beberapa pelatihan tentang bagaimana cara membatik cap dan membatik tulis. Adalah sumber ide. Ya, sumber ide dan ide dasar UNESCO itu udah tentuin bahwa batik itu harus pakai dengan tangan.
sisanya nggak bisa dibilang batik. Sisanya apa? Kalau di Indonesia dikenalnya dengan tiruan batik. Saya seru. Ini kayak pertama kali kerja dengan batik gitu. Terus lumayan seru lah capnya. Juga kaget karena menurut saya kira kan bakal susah, tapi mungkin pas nantinya iya, tapi dengan cap juga bisa dilihat prosesnya itu nggak terlalu lama. Kita benar-benar dikasih pengalaman yang baru ya, apalagi kita yang Sangat-sangat berbeda gitu sama apa yang kita biasa gambar pakai pensil, karena kita pakai mediumnya itu yang cukup cairan panas untuk ngebatik gitu. Ini sampai tangan saya kena wax sedikit, tapi juga kadang-kadang tegang gitu ya, apalagi pas bagian waktu ngecantingnya. Ya, di sini tempat kami tadi berlatih ya, menggunakan lilin panas, dan ya sangat menyenangkan lah bisa mendapatkan pengalaman buat batik cap dan batik tulis. Jadi ini Batik Komar, selamat datang di Batik Komar. Bukan sekedar kain, tapi warisan yang ditulis dengan lilin dan waktu. Kami melihat dan untuk sesaat kami mengerti. Setelah itu, kami melangkah ke New Art, tempat di mana logam bisa bicara dan patung-patung punya jiwa. Pak Nyoman Nuarta bukan sekedar seniman, tapi pemahat sejarah. Kami berjalan di antara karyanya, merasa kecil tapi penuh kagum. Ini rumah seninya Pak Nyoman Nuarta, seniman yang bikin patung Garuda Wisnu Kencana dan desain Istana IKN. Gokil sih, lihat langsung karya orang sebesar itu. Di sana kita nggak cuma lihat seni, tapi juga ngerasain kalau ide dan imajinasi itu bisa jadi nyata. Sore ditutup dengan senyum dan makan malam. Perjalanan terus berjalan, bahkan saat matahari pulang duluan. Bandung menyambut kami dengan langit lembut dan awan yang ramah. Lalu di malam terakhir, hujan turun. Seolah kota ini ingin memeluk kami lebih lama dan berbisik pelan, jangan cepat pulang. Bukan kamera canggih yang kami andalkan, tapi mata yang jujur dan cerita yang hidup di sepanjang jalan. Inilah potongan perjalanan kami di tengah perjalanan besar yang bernama Study Tour. Yeay!